Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Alsana Putri dengan NIM 24040121140139. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah pendahuluan radioterapi yang diampu oleh Bapak Zainal Arifin, SSI, MSc, FMed. Bab pertama yang akan saya jelaskan yaitu tentang mesin perawatan untuk radioterapi berkas eksternal. Sinar X memiliki energi antara 10 kVp dan 50 MV. Sinar X diproduksi saat elektron bergerak dengan energi antara 10 kilo elektron volt dan 50 mega elektron volt. Diperlambat dalam target logam atau anoda. Energi kinetik sebagian besar diubah menjadi panas dan sebagian kecil energi dipancarkan dalam bentuk foton sinar X di mana terdiri dari sinar X karakteristik dan sinar X Bremsstrahlung. Sinar X karakteristik dihasilkan dari perpindahan elektron pada kulit terluar mengisi kekosongan kulit bagian dalam. Kekosongan elektron pada kulit ini disebabkan oleh elektron dari luar mengionisasi elektron tersebut. Sedangkan sinar X Bremsstrahlung dihasilkan ketika elektron menuju inti atom yang memiliki energi kinetik, kemudian mengalami interaksi gaya Coulomb yang menyebabkan adanya perlambatan sehingga kemungkinan elektron bisa saja belok dari lintasannya, sehingga mengalami perlambatan yang menyebabkan elektron kehilangan energi kinetiknya, dan energi yang hilang tersebut diubah dalam bentuk foton sinar X Bremsstrahlung. Bremsstrahlung ini sendiri merupakan energi kontinu karena elektron yang menuju inti atom terus-menerus sehingga menghasilkan rentan energi. Target sinar X atau anoda dibagi menjadi dua, yaitu target tipis dan target tebal. Target tipis memiliki ketebalan yang jauh lebih kecil daripada R, jarak yang dapat ditempuh oleh elektron berenergi tinggi di dalam suatu medium sebelum kehilangan energinya dan berhenti. Misalnya di udara, elektron dengan energi 1 mega elektron volt memiliki jangkauan sekitar 50 cm, sedangkan ketebalan target tebal berada pada orde R. Untuk target tipis, energi yang dipancarkan sebanding dengan hasil EKZ, dengan Z adalah nomor atom target, spektrum foton I versus A adalah konstan dari 0 hingga energi kinetik EK elektron yang datang, dan 0 untuk semua energi di atas EK. Sinar X digunakan dalam radiologi diagnostik untuk diagnosis penyakit dan dalam onkologi radiasi atau radioterapi untuk pengobatan penyakit. Yang pertama ada sinar X superficial dihasilkan oleh elektron dengan energi kinetik antara 10 kilo elektron volt dan 100 kilo elektron volt. Yang kedua ada sinar X orthovoltage, sinar X yang energi kinetik elektronnya antara 100 kilo elektron volt dan 500 kilo elektron volt. Yang ketiga sinar X megavoltage, energi kinetik elektronnya di atas 1 mega elektron volt. Selanjutnya sinar X klinis. Spektrum khas sinar X klinis terdiri dari spektrum garis yang merupakan karakteristik bahan target dan ditumpukan pada spektrum Bremsstrahlung kontinu. Spektrum sinar X pada energi 100 kilo elektron volt, kurva 1, spektrum target tipis, kurva 2, 3, 4, spektrum target tebal. Penentu kualitas sinar X. Parameter penentu kualitas sinar antara lain spektrum foton, HVL atau Half Value Layer, nominal accelerating potential atau NAP, dan penetrasi berkas ke media setara jaringan. HVL praktis untuk deskripsi kualitas sinar dalam rentang energi sinar X superficial dan orthovoltage, tetapi tidak praktis dalam rentang energi megavoltage. Energi efektif berkas sinar X heterogen didefinisikan sebagai energi berkas foton monoenergi yang menghasilkan HVL yang sama dengan berkas heterogen. Selanjutnya NAP atau nominal accelerating potential digunakan untuk menggambarkan kualitas berkas megavoltage. Mesin sinar X untuk radioterapi.
Elektron yang menghasilkan berkas sinar X dalam tabung sinar X, tabung Coolidge, berasal dari filamen yang dipanaskan atau katoda dan dipercepatkan dalam vakum menuju target atau anoda dan medan elektrostatis potensial konstan yang disuplai oleh generator sinar X. Komponen utama mesin sinar X radioterapi adalah tabung sinar X, pemasangan di langit-langit atau lantai untuk tabung sinar X, sistem pendingin target, konsol kontrol, dan generator listrik sinar X. Efisiensi produksi sinar X pada rentang energi superficial dan orthovoltage adalah sekitar 1% atau kurang. Untuk memaksimalkan hasil sinar X pada rentang energi superficial dan orthovoltage, material target harus memiliki nomor atom Z yang tinggi dan titik leleh yang tinggi. Berkas sinar gamma. Dasar-dasar sinar gamma ada radioisotop yang sesuai untuk terapi eksternal, sinar gamma dengan energi tinggi, aktivitas spesifik yang tinggi, waktu paruh yang relatif panjang, dan konstanta laju kerma udara spesifik yang besar. Selanjutnya sumber pemancar sinar gamma. Yang pertama ada kobalt 60, yang kedua ada cesium 137 dan EU 152. Selanjutnya ada mesin teleterapi. Mesin teleterapi adalah mesin yang digunakan untuk treatment radioterapi dengan berkas eksternal. Sumber-sumber teleterapi ada radionuklida, yang dipakai untuk teleterapi harus dikurung di dalam silinder baja berbentuk kapsul dan disegel dengan pengelasan. Dimensi dari kapsul tersebut yaitu 1-2 cm, tinggi kapsul 2,5 cm, namun biasanya yang dipakai adalah 1,5 cm. Aktivitas sumber yang umum adalah sekitar 5.000 sampai 10.000 CI dan memberikan tingkat dosis yang umum pada jarak 80 cm dari sumber teleterapi sekitar 100 sampai 200 cm per menit. Kobalt 60 memiliki akan meluruh dengan waktu paruh 5,26 tahun. Kobalt 60 akan memancarkan dua sinar gamma dengan energi 1,17 dan 1,33 mega elektron volt serta elektron dengan maksimal 320 kilo elektron volt. Berkas sinar gamma. Source housing, wadah untuk sumber teleterapi disebut source head. Source head terbuat dari cangkang baja dengan timbal untuk tujuan shielding, dilengkapi komponen mekanis, shielding drawer atau silinder putar, untuk menggerakkan sumber radiasi pada posisi beam on dan beam off. Pada posisi beam off, pesawat teleterapi akan dilengkapi lampu membantu mengatur lapangan penyinaran dan pemasangan blok. Ketika beam off, radiasi juga bisa bocor, namun sangat kecil, hanya 1 mR per H atau 0,01 milisievert per H dengan regulasi maksimal 2 mR per H. Pemberian dosis dengan mesin teleterapi. Proses pemberian dosis pada teleterapi berhubungan dengan waktu treatment time menggunakan dua timer, yaitu timer primer dan sekunder. Pemberian treatment time mempertimbangkan waktu perjalanan sumber dari beam off sampai beam on. Kolimator dan penumbranya. Kolimator bidang radiasi berbentuk persegi dan persegi panjang yang biasanya berdimensi antara 5x5 hingga 35x35 cm kuadrat pada jarak 80 cm dari sumber. Untuk penumbranya, berkas di luar lapangan kolimasi yang tidak sengaja berbentuk karena sumber radiasi yang terlalu besar dan jarak sumber dengan objek terlalu dekat. Akselerator partikel. Akselerator partikel, mesin yang digunakan untuk mempercepat partikel bermuatan seperti proton, elektron, atau ion hingga mencapai kecepatan yang sangat tinggi, menggunakan medan listrik dan magnet, kemudian diarahkan untuk bertabrakan dengan partikel lain atau dengan target tertentu. Untuk kondisi dasarnya, partikel yang akan dipercepat harus diberi muatan, kemudian medan listrik harus disediakan ke arah akselerasi partikel. Jenis utama dari akselerator partikel ini ada elektrostatik akselerator dan cyclic accelerator. Jenis dari cyclic accelerator ini ada betatron oleh
DW Kers pada 1940 sebagai akselerator elektron siklik untuk penelitian fisika dasar, kemudian dikembangkan untuk radioterapi. Untuk spesifikasinya terdiri dari magnet yang dialiri arus bolak-balik frekuensi antara 50 dan 200 Hz. Elektron dibuat bersirkulasi dalam ruang vakum toroidal berbentuk donat yang ditempatkan di celah antara dua kutub magnet. Untuk penerapannya memiliki peran penting dalam radioterapi tegangan tinggi atau megavolt. Selanjutnya ada siklotron, dikembangkan pada tahun 1930 untuk percepatan ion ke energi kinetik beberapa mega elektron volt. Pada awalnya siklotron digunakan untuk penelitian fisika nuklir dasar, tetapi kemudian digunakan untuk medis dalam produksi radioisotop untuk kedokteran nuklir, serta dalam produksi sinar proton dan neutron untuk radioterapi. Cara kerjanya, partikel-partikel dipercepat di sepanjang lintasan spiral dipandu di dalam dua elektroda dengan radiofrekuensi 10-30 MHz yang berbentuk setengah silinder yang dievakuasi oleh medan magnet seragam 1 Tesla yang dihasilkan di antara potongan-potongan kutub magnet. Untuk penerapannya bisa untuk memproduksi radioisotop seperti F18. LINAC atau Linear Accelerator, sistem kerjanya mempercepat elektron menjadi energi kinetik dari 4-25 MeV, medan radiofrekuensi atau RF gelombang mikro non-konservatif 10⁻³ MHz sampai 10⁻⁴ MHz. Mayoritas berjalan pada 2856 MHz. Ada beberapa generasi LINAC, yaitu foton energi rendah sampai 4-8 megavolt pada generasi pertama, yang kedua foton energi sedang dan elektron, yang ketiga foton energi tinggi dan elektron, yang keempat foton dan elektron berenergi tinggi, dan yang kelima foton dan elektron berenergi tinggi. Masih pada pembahasan yang sama, yaitu treatment mesin for external beam radiotherapy. Sistem generator tenaga radiofrekuensi atau RF, radiasi gelombang rendah digunakan untuk mengakselerasi arah gelombang guna mengakselerasi elektron berdasarkan energi kinetik yang diproduksi oleh sistem generator tenaga RF, yang terdiri dari sumber tenaga RF dan modulator berdenyut. Sumber tenaga RF antara dari magnetron atau klistron. Keduanya adalah perangkat yang menggunakan akselerasi atau deakselerasi elektron pada ruangan kedap untuk produksi medan RF bertenaga tinggi. Kedua tipe tersebut menggunakan emisi termionik ke arah anoda pada medan elektrostatis berdenyut. Bagaimanapun prinsip dari desainnya sangat berbeda. Akselerator arah gelombang. Arah gelombang terpengaruh oleh struktur metalik dari gas isian atau penampang persegi panjang atau lingkaran yang digunakan pada gelombang mikro. Ada dua tipe pengarah gelombang yang digunakan dalam LINAC. Elektron yang dipercepat dengan akselerator pemandu gelombang yang digunakan untuk transfer energi dari medan RF tenaga tinggi yang dipasang pada akselerator pemandu gelombang dan generator yang memproduksi daya untuk RF. Yang kedua, akselerator pemandu gelombang yang lebih sederhana digunakan untuk yang seragam dan berbentuk silinder dengan menambahkan isian dari cakram dengan lubang pada bagian tengahnya dan diletakkan dengan jarak yang sama dengan tabung. Selanjutnya, transmisi tenaga gelombang rendah.
Tenaga gelombang mikro diproduksi dengan generator RF yang dibawa oleh akselerasi pemandu gelombang melalui pemandu gelombang pita S persegi panjang seragam yang dievakuasi atau diberi tekanan dengan gas dielektrik, freon atau sulfur heksafluorida SF6 hingga 2 kali tekanan atmosfer. Gambar pada layar ini merupakan gambar pemandu gelombang diam mengakselerasi untuk linek 6 MV. Rongga percepatan berada di sumbu tengah kopling. Di luar sisi, penembak elektron di kiri, target di kanan tertanam secara permanen. Untuk sistem tambahannya, sistem tambahan yang membantu linek terdiri dari beberapa layanan yang tidak secara langsung terlibat dengan akselerasi elektron, namun memungkinkan untuk akselerasi dan linek dapat digunakan untuk operasi klinis. Ada 4 sistem tambahan linek, yaitu yang pertama sistem pompa vakum yang produksi tekanan vakum sebesar 10⁻⁶ torr dalam pembantu akselerasi dan generator RF. Yang kedua, sistem pendingin air yang digunakan untuk mendinginkan akselerasi pemandu, target, sirkulator, dan generator RF. Sistem tekanan udara opsional digunakan untuk gerakan pneumatik dari target dan komponen pembentuk balok lainnya. Dan yang terakhir, pelindung anti kebocoran radiasi. Kemudian transport sinar elektron. Pada linek energi rendah memiliki target tertanam dalam pandu gelombang akselerasi dan tidak diperlukan pengangkutan sinar antara pandu gelombang akselerasi dan target. Magnet pembelok yang digunakan pada linek dengan tegangan 6 MeV, di mana pandu gelombang terlalu panjang untuk pemasangan langsung. Pandu gelombang akselerasi biasanya dipasang sejajar dengan sumbu rotasi gantry dan berkas elektron harus dibengkokkan agar dapat menumbuk target sinar X atau dapat keluar melalui jendela berkas. Terdapat 3 sistem pembelokan elektron yang telah dikembangkan. Yang pertama, pembengkokan 90 derajat, yang kedua, pembengkokan 270 derajat atau akromatik, dan yang ketiga, pembengkokan 112,5 derajat atau slalom. Selanjutnya, kepala terapi linek. Kepala linek berisi beberapa komponen yang mempengaruhi produksi, pembentukan, pelokalan, dan pemantauan fotoklinis dan berkas elektron. Elektron yang dikeluarkan dari penembak elektron dipercepat dengan pemercepat gelombang pandu untuk menuju ke energi kinetik yang diinginkan dan kemudian dibawa melalui sistem transport berkas ke dalam kepala terapi linek di mana foton klinis dan berkas elektron diproduksi. Komponen penting yang ditemukan pada kepala tipikal dari linek generasi keempat atau kelima, sinar foton klinis diproduksi dengan target perataan dari filter kombinasi. Sinar elektron klinis diproduksi dengan menarik target dan meratakan filter dari berkas. Setiap sinar klinis foton memiliki target dari filter kombinasi. Kolimator utama didefinisikan dengan lapangan sirkular yang maksimal. Kemudian ionisasi transmisi ganda digunakan untuk memonitor foton dan elektron, dan yang terakhir lapangan diisi dengan cahaya dan jarak dari visual untuk menemukan target radiasi. Produksi sinar foton klinis linek. Sinar foton klinis memancar dari linek medis yang memproduksi target sinar X dan dilakukan penyaringan untuk perataan. Linek energi tinggi dapat digerakkan. Pada elektron dengan energi di bawah 15 MeV, target optimal memiliki nomor atom yang tinggi. Selama energi elektron di atas 15 MeV, target optimal memiliki nomor atom yang rendah. Filter perataan memiliki nilai atom rendah terlepas dari energi sinar. Selanjutnya, kolimasi berkas merupakan proses membentuk dan membatasi ukuran serta bentuk berkas radiasi pada mesin linek yang digunakan dalam radioterapi. Tujuannya untuk mengarahkan radiasi secara tepat ke tumor, meminimalkan dosis radiasi pada jaringan sehat di sekitarnya atau organ etris. Komponen utama dalam kolimasi ini, yang pertama ada kolimator primer, yang kedua kolimator sekunder, dan yang ketiga atau ada MLC atau multi-leaf kolimator. Keuntungan MLC ini memiliki presisi tinggi, fleksibilitas, dan efisiensi.
Produksi sinar elektron klinis dalam LINEC. LINEC tidak hanya menghasilkan sinar X untuk terapi radiasi, tetapi juga dapat menghasilkan berkas elektron. Berkas elektron ini memiliki energi yang bervariasi, biasanya antara 6 hingga 30 mega elektron volt. Proses berkas elektron pada LINEC secara garis besar adalah pengalihan berkas, penyesuaian arus, dan keluar dari sistem. Ada dua cara utama untuk mengubah berkas elektron yang sempit menjadi berkas yang lebih luas untuk terapi. Yang pertama ada hamburan, dan yang kedua pemindaian. Sistem pemantauan dosis. Sistem pemantauan dosis pada LINEC merupakan sistem yang sangat penting untuk memastikan keamanan dan akurasi dalam memberikan terapi radiasi. Sistem ini berfungsi untuk memantau dosis radiasi yang diberikan kepada pasien, serta parameter-parameter lain seperti energi sinar, kerataan, dan simetri berkas radiasi. Komponen utama dan fungsinya untuk ruang ionisasi, elektrometer, dan sistem kontrol. Cara kerjanya pengukuran dosis, konversi sinyal, pengolahan sinyal, dan pengendalian sinyal. Radioterapi dengan proton, neutron, dan ion berat. Radioterapi umumnya menggunakan sinar X atau elektron untuk mengobati kanker. Namun, ada beberapa pusat medis yang menggunakan partikel yang lebih berat seperti neutron, proton, dan ion berat untuk terapi radiasi. Keuntungan menggunakan partikel berat yang pertama, neutron, proton, dan ion berat. Kendalanya yaitu pada biaya dan ketersediaan. Pertimbangan perlindungan atau shielding, ruang perawatan radioterapi harus dirancang dengan sangat hati-hati untuk melindungi staf medis, pasien, dan masyarakat umum dari radiasi. Bahan dan ketebalan dinding ruang perawatan ditentukan berdasarkan jenis mesin radioterapi yang digunakan dan energi radiasi yang dihasilkan. Jenis bahan pelindung ada X-ray energi rendah dan X-ray energi tinggi. Faktor yang mempengaruhi ketebalan dinding, energi radiasi, dan jenis bahan pelindung. Unit teleterapi kobalt 60 dibandingkan dengan LINEC. Teleterapi kobalt 60 dan LINEC adalah dua jenis mesin yang digunakan dalam radioterapi untuk mengobati kanker. Keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Untuk fitur, untuk fleksibilitasnya, teleterapi kobalt 60 rendah, sedangkan untuk LINEC tinggi. Untuk biaya investasinya, teleterapi kobalt 60 rendah, LINEC tinggi. Kemudian perawatannya, teleterapi kobalt 60, perawatannya mudah, sedangkan LINEC kompleks. Untuk profil dosisnya, kurang presisi untuk kobalt 60 dan sangat presisi untuk linear akselerator. Mesin teleterapi kobalt 60. Teratron Equinox, sebuah sistem terapi radiasi eksternal megavoltage yang menggunakan teknologi kobalt, diproduksi oleh MDS Nordion, Ottawa, Kanada, dipublikasikan dengan izin dari MDS Nordion. Diagram skematik dari unit kobalt yang digambarkan pada perangko yang diterbitkan oleh Canada Post pada tahun 1988 untuk menghormati A. Jones yang menemukan unit kobalt 60 pada tahun 1950-an. Alasan perkembangan dan ketersediaan teknologi multimodalitas pada sebagian besar mesin modern. Sebagian karena meningkatnya penggunaan logika komputer dan mikroprosesor dalam sistem kontrol mesin ini. Sebagian karena fitur tambahan seperti mode dosis tinggi, kolimasi multi-leaf, terapi busur elektron, dan opsi perawatan yang ditandai dengan gerakan terkontrol pada kolimator, irisan dinamis daun MLC untuk IMRT, gantry, atau media saat sinar diaktifkan. Mesin LINEC modern memiliki keunggulan teknologi seperti logika komputer, mikroprosesor, dan fitur canggih, misalnya kolimasi multi-leaf dan terapi dinamis, yang membuatnya lebih unggul dibandingkan dengan mesin kobalt 60. Namun, mesin kobalt 60 tetap penting dalam radioterapi, terutama di negara berkembang karena biaya yang lebih rendah, desain sederhana, dan kemudian operasional. Simulator dan simulator CT. Baik simulator maupun simulator CT mencakup 3 sistem utama, yaitu mekanik, tabung sinar X, dan peralatan pencitraan.
Langkah-langkah utama dalam pelokalan target dan desain bidang perawatan meliputi yang pertama, pengumpulan data pasien, yang kedua pelokalan target dan struktur yang berdekatan, yang ketiga definisi dan penandaan sistem koordinat pasien, yang ketiga desain bidang perawatan, yang keempat transfer data ke sistem perencanaan perawatan TPS, dan yang terakhir produksi gambar untuk verifikasi perawatan. Kemudian simulator radioterapi. Simulator radioterapi menggunakan tabung sinar X diagnostik pada gantry berputar untuk meniru geometri mesin terapi megavoltage, seperti unit teleterapi Cobalt 60 dan Linex isosentrik. Selanjutnya, CT Sim atau CT simulator. Meja rata, posisi pasien selama simulasi sama dengan posisi saat perawatan. Kemudian untuk sistem penandaan lasernya, mentransfer koordinat isosenter tumor ke permukaan pasien, jenis laser gantry dan sistem laser dinding dengan laser lateral tetap. Simulator virtual, paket perangkat lunak untuk mendefinisikan isosenter perawatan dan mensimulasikan perawatan dengan DRR. Digital radiographs, ekuivalen digital dari film X-ray simulasi planar, memberikan radiograf terkomputasi dari data CT pasien nyata. Proses melibatkan pemilihan posisi sumber virtual, definisi bidang gambar, pelacakan sinar, penentuan nilai CT, integrasi garis, dan pemetaan skala abu-abu. Digitally Composite Radiograph memperbaiki visualisasi penanda tulang dan jaringan lunak dengan memberikan bobot berbeda pada angka CT. Selanjutnya, training recruitment. Penggunaan peralatan radioterapi yang kompleks memerlukan pelatihan yang baik untuk meminimalkan resiko kecelakaan. Laporan IAEA dan AAPM menyoroti pentingnya keselamatan dalam penggunaan akselerator medis. Untuk memastikan operasi klinis yang aman dan efektif, perlu dilakukan persiapan spesifikasi peralatan, desain ruang perawatan yang aman, penguji penerimaan, komisioning peralatan, dan implementasi program jaminan kualitas. Bab selanjutnya yaitu mengenai sinar foton eksternal aspek fisik. Prosedur radioterapi terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu radioterapi sinar eksternal dan brahiterapi. Dalam radioterapi sinar eksternal, sumber radiasi berada pada jarak tertentu dari pasien dan target di dalam pasien disinari dengan sinar radiasi eksternal. Dalam brahiterapi, sumber radiasi ditempatkan langsung ke dalam volume target. Brahiterapi intrakavitas atau interstisial atau pada target, cetakan permukaan atau radioterapi intraoperatif. Sebagian besar radioterapi sinar eksternal dilakukan dengan sinar foton, beberapa dengan sinar elektron, dan sebagian kecil dengan partikel yang lebih eksotis seperti proton, ion yang lebih berat atau neutron. Besaran untuk sinar foton ada dua, yaitu fluensa foton dan laju fluensa foton, dan fluktuasi energi dan laju fluktuasi energi. Fluktuasi foton didefinisikan sebagai hasil bagi jumlah foton yang memasuki bola imajiner dengan ruas penampang. Fluktuasi energi menggambarkan aliran energi dalam sinar foton dan didefinisikan sebagai jumlah energi yang melintasi suatu area. Kemudian kerma di udara. Untuk berkas foton monoenergetik di udara, kerma pada suatu titik tertentu sebanding dengan fluksi energi atau fluensa foton. Kerma terdiri dari dua komponen, yaitu kerma tumbukan dan kerma radiatif. Untuk foton monoenergi di udara, kerma tumbukan sebanding dengan fluksi energi dan F. Kemudian paparan di udara, tabrakan udara di kerma udara berhubungan dengan paparan di udara melalui hubungan
Kol air sama dengan X W air per E, di mana W air per E adalah energi rata-rata yang diperlukan untuk menghasilkan pasangan ion di udara kering 33,97 elektron volt per pasangan ion. Selanjutnya, dosis terhadap massa kecil medium di udara. Dikenal sebagai dosis di ruang bebas. Dosis ini digunakan untuk mengkarakterisasi keluaran unit radiasi untuk mendapatkan dosis referensi dosimetrik yang melibatkan jaringan udara, TAR, dan faktor hamburan puncak PSF. Sumber sinar foton. Sumber foton bersifat isotropik atau non-isotropik dan memancarkan berkas foton monoenergi atau heterogen. Sumber foton yang paling umum digunakan dalam onkologi radiasi adalah mesin sinar X, sumber radioisotop teleterapi, dan LINEC. Sumber foton isotropik menghasilkan laju fluensa foton yang sama ke segala arah, sedangkan laju fluensa foton dari sumber non-isotropik bergantung pada arah pengukuran. Plot jumlah foton per interval, energi versus energi foton disebut sebagai spektrum foton. Sumber sinar foton. Semua foton dalam berkas foton monoenergetik memiliki energi yang sama. Foton dalam berkas sinar X heterogen membentuk spektrum yang berbeda dengan foton hadir dalam semua interval energi dari 0 hingga nilai maksimum Hn max yang sama dengan energi kinetik elektron yang menumbuk target. Sumber sinar X biasanya isotropik dan menghasilkan berkas foton monoenergi, sedangkan target sinar X merupakan sumber monoisotropik yang menghasilkan spektrum fotoheterogen. Inverse square law atau hukum kuadrat terbalik. Besaran-besaran seperti paparan, kerma udara, dan dosis bentuk massa kecil di udara mengikuti hukum kuadrat terbalik. Penetrasi berkas foton ke dalam pasien. Berkas foton yang merambat melalui udara atau ruang hampa diatur oleh hukum kuadrat terbalik. Berkas foton yang merambat melalui phantom atau pasien dipengaruhi tidak hanya oleh hukum kuadrat terbalik, tetapi juga oleh atenuasi dan hamburan berkas foton di dalam phantom atau pasien. Ketiga efek ini membuat deposisi dosis di dalam phantom atau pasien menjadi proses yang rumit dan penentuannya menjadi tugas yang kompleks. Untuk hasil yang sukses dalam perawatan radiasi pasien, sangat penting bahwa distribusi dosis di volume target dan jaringan sekitar harus tepat dan akurat. Hal ini dicapai dengan menggunakan beberapa fungsi empiris yang menghubungkan dosis di titik sembarang di dalam tubuh pasien dengan dosis yang diketahui di titik kalibrasi atau referensi berkas pada phantom. Fungsi dosimetri biasanya diukur dengan detektor radiasi yang sesuai dalam phantom yang setara dengan jaringan. Dosis atau laju dosis di titik referensi ditentukan untuk atau dalam phantom air untuk serangkaian kondisi referensi tertentu. Distribusi dosis tipikal untuk berkas foton eksternal mengikuti pola umum yang diketahui. Berkas memasuki pasien pada permukaan di mana ia memberikan dosis permukaan tertentu. Kemudian di bawah permukaan, dosis pertama-tama naik dengan cepat mencapai nilai maksimum pada kedalaman Zmax dan kemudian menurun hampir secara eksponensial sampai mencapai nilai Dx pada titik keluar pasien. Surface dose atau dosis permukaan. Untuk berkas sinar X megavoltage, dosis permukaan umumnya jauh lebih rendah efek perlindungan kulit daripada dosis maksimum pada Zmax. Untuk berkas superficial dan orthovoltage, Zmax sama dengan 0 dan dosis permukaan sama dengan dosis maksimum. Dosis permukaan diukur dengan kamar ionisasi pelat paralel untuk kedua polaritas kamar dengan rata-rata bacaan antara kedua polaritas diambil sebagai nilai dosis permukaan yang benar. Kontributor terhadap dosis permukaan DS, foton yang terhambur dari kolimator, filter perata, dan udara. Foton yang terhambur balik dari pasien, elektron berenergi tinggi yang dihasilkan oleh interaksi foton di udara, dan struktur pelindung apapun di sekitar pasien.
Nilai tipikal dosis permukaan yang pertama 100% untuk sinar superficial dan orthovoltage, 30% untuk sinar gamma kobalt 60, 15% untuk berkas sinar X 6 MV, 10% untuk sinar berkas sinar X 18 MV. Selanjutnya build-up region, wilayah peningkatan dosis. Build-up, wilayah antara permukaan Z sama dengan 0 dan kedalaman Z max dalam berkas Volton megavoltage disebut wilayah peningkatan dosis. Dihasilkan dari jangkauan yang relatif panjang dari partikel bermuatan sekunder yang pertama kali dilepaskan dalam tubuh pasien oleh interaksi foton dan kemudian menyimpan energi kinetiknya dalam tubuh pasien melalui interaksi kolom. Yang ketiga, depth of dose maksimum. Kedalaman dosis maksimum Zmax bergantung pada energi berkas foton dan ukuran lapangan. Untuk ukuran lapangan tertentu, Zmax meningkat seiring dengan energi berkas foton. Untuk lapangan berukuran 5 kali 5 cm kuadrat, nilai nominal Zmax Selanjutnya, depth of dose maksimum Zmax pada energi berkas tertentu untuk lapangan yang lebih kecil dari 5 kali 5 cm kuadrat, Zmax meningkat seiring dengan bertambahnya ukuran lapangan kena hamburan di dalam pentam. Untuk lapangan 5 kali 5 cm kuadrat, Zmax mencapai nilai nominalnya. Untuk lapangan yang lebih besar dari 5 kali 5 cm, Zmax menurun seiring dengan bertambahnya ukuran lapangan karena hamburan dari kolimator dan filter perata. Yang keempat, exit dose. Dosis yang diberikan kepada pasien pada titik keluar berkas disebut dosis keluar. Dekat dengan titik keluar berkas, kurva distribusi dosis sedikit melengkung ke bawah dari kurva dosis yang diperoleh untuk pentam dengan ketebalan tak terbatas sebagai hasil dari hilangnya kontribusi hamburan untuk titik-titik di luar titik keluar dosis. Efek ini kecil dan umumnya diabaikan. Pembahasan selanjutnya, radiation treatment parameter. Radioterapi berkas eksternal dengan berkas foton dilakukan dengan 3 jenis mesin perawatan, unit sinar X, unit teleterapi isotop, dan linek. Parameter utama dalam pemberian dosis berkas eksternal dengan foton adalah yang pertama kedalaman perlakuan, yang kedua ukuran bidang, yang ketiga SSD, dan yang keempat energi berkas foton. Radiation beam field size. Sinar yang digunakan untuk radioterapi memiliki berbagai bentuk yang biasanya mewakili bentuk target yang sebenarnya. 4 kelompok umum bentuk bidang digunakan dalam radioterapi. Yang pertama, persegi dan persegi panjang. Diproduksi dengan kolimator yang dipasang di mesin radioterapi. Yang kedua, melingkar, terpasang pada mesin perawatan. Yang ketiga, tidak beraturan dengan blok pelindung yang dibuat khusus atau dengan kolimator MLC. Yang kedua, kolimator faktor. Kerma udara di udara pada titik tertentu, P di udara mengandung kontribusi dari dua komponen, primer dan pencar. Komponen utama adalah sinar datang langsung dari sumbernya dan tidak bergantung pada ukuran bidang. Kemudian komponen pencar bergantung pada ukuran bidang A. Semakin besar ukuran bidang, semakin besar permukaan kolimator yang tersedia untuk hamburan dan akibatnya semakin besar komponen pencar. Yang ketiga, peak scatter factor. Pada energi foton rendah Zmax sama dengan 0, titik P ada di permukaan dan PSF disebut sebagai faktor hamburan balik. Faktor pencar SF terkadang disebut sebagai PSF relatif. Untuk bidang A didefinisikan sebagai rasio SFA-HV sama dengan PSF AHV per PSF 10 HV. Relatif dose faktor gambar 6.8 menunjukkan tipikal untuk RDF, SHV, CF, AHV, dan SF AHV terhadap ukuran bidang A untuk berkas kobalt 60. Persamaan 6.33 merupakan perkiraan pertama di mana bidang A mewakili bidang yang diatur oleh mesin kolimator dan bidang B adalah bidang yang tidak beraturan. Sebenarnya
uh, pada permukaan pasien. Kita harus mencatat bahwa perilaku MLC sebagai blok atau kolimator sekunder bergantung pada desain MLC dan pabrikan. Dalam kasus Linek, di mana MLC menggantikan rahang kolimator atas atau bawah. Dalam hal ini, persamaan 6.33 harus digunakan dengan hati-hati dan validitasnya harus diverifikasi sebelum penggunaan klinis. PDD atau percentage depth dose, distribusi aksis dose di dalam pasien atau phantom biasanya dinormalisasi ke Dmax 100% pada deep dose maksimum Zmax dan kemudian disebut sebagai distribusi PDD. PDD bergantung pada 4 parameter: kedalaman phantom Z, ukuran bidang A, SSD, dan energi berkas foton atau HV. Dosis pada titik Q mengandung dua komponen, ada komponen utama dan scatter. Untuk komponen utama terdapat rumus pada 6.35 di mana UEFF adalah koefisien redaman linear efektif untuk berkas primer pada material phantom untuk obat 60 di dalam air adalah 0,0657 cm pangkat min 1. Komponen scatter mencerminkan kontribusi relatif radiasi hamburan terhadap dosis di titik Q. Scatter function dalam perhitungan dosis radiasi seringkali diinginkan untuk memisahkan penyebaran komponen dari total dosis di Q. Scatter komponen di Q sama dengan total dosis pada Q dikurangi primary dosis pada Q. Mirip dengan PDD, fungsi scatter S juga bergantung pada 4 parameter: kedalaman Z, ukuran bidang A, SSD, dan energi berkas atau HF. Masih pada bab sinar foton eksternal aspek fisik. Dosis kedalaman sumbu pusat di dalam air, pengaturan jarak sumber ke sumbu. Pada pengobatan tumor tertentu di dalam tubuh pasien, pengaturan isosentrik SAD sering dipilih karena lebih praktis dibandingkan dengan pengaturan SSD yang konstan. Sebagian besar unit mega voltage dipasang secara isosentrik dengan SAD 80 cm atau lebih umum 1 cm untuk memungkinkan opsi perawatan yang fleksibel ini. Berbeda dengan pengaturan SSD yang mengandalkan distribusi PDD atau percentage depth dose, pengaturan SAD bergantung pada fungsi lain seperti TAR, tisu air ratio, dan TPR, tisu phantom ratio untuk perhitungan dosimetrik. Tisu air ratio awalnya diperkenalkan oleh John untuk menyederhanakan perhitungan dosis dalam radioterapi rotasi, namun penggunaannya kemudian diperluas untuk iradiasi isosentrik dengan beberapa bidang stasioner. Pada radioterapi rotasi, sumber radiasi bergerak dalam lingkaran mengelilingi sumbu rotasi yang biasanya terletak di dalam tumor. Selama rotasi di sekitar pasien, SSD atau source to skin distance bervariasi mengikuti kontur tubuh pasien, namun SAD tetap konstan. TAR paling andal diukur menggunakan ruang ionisasi, namun pengukurannya jauh lebih rumit dibandingkan dengan PDD. Dalam kasus TAR, kedalaman dalam air harus diukur sedemikian rupa sehingga jarak antara ruang ionisasi dan sumber radiasi tetap konstan. Suatu kondisi yang sulit dicapai dengan teknis otomatis. Selain itu, pengukuran dosis untuk massa air yang kecil harus dilakukan dengan sangat hati-hati untuk memastikan pengumpulan penuh dan agar pembacaan bebas dari radiasi yang tersebar ke dalam ruang dari dinding atau lantai ruang perawatan.
Selanjutnya, Schecter-Air Ratio. SAR adalah parameter dalam radioterapi yang mengukur kontribusi hamburan radiasi di udara pada dosis total di titik tertentu. SAR diperoleh dengan memisahkan komponen hamburan dari komponen utama dalam TAR. SAR digunakan untuk memperkirakan dosis hamburan yang dihasilkan dari lapangan radiasi di jaringan. Yang penting dalam perhitungan dosis untuk memastikan distribusi radiasi yang optimal pada target dan mengurangi paparan jaringan sehat di sekitarnya. Ini untuk rumus SAR dan S. Selanjutnya, tisu phantom ratio and tisu maksimum ratio. Konsep TIR bekerja dengan baik dalam pengaturan isosentris untuk energi foton, namun pada sinar X megavoltage yang dihasilkan oleh linet berenergi tinggi. Konsep ini tidak dapat diterapkan dengan baik karena kesulitan dalam mengukur dosis terhadap massa kecil air di udara. Pada energi tersebut, di mana ukuran tutup penumpukan untuk ruang ionisasi menjadi terlalu besar. Untuk mengatasi masalah ini, diperkenalkanlah konsep rasio jaringan fantasi (TPR) untuk digunakan dalam pengaturan isosentris megavoltage. Tisu phantom ratio and tisu maksimum ratio. TPR khusus ditentukan untuk kedalaman referensi ZRF yang sama dengan kedalaman dosis maksimum ZREF dan disebut sebagai rasio maksimum jaringan TMR. Di sini terdapat rumus hubungan antara TMR dan PDD. Seperti halnya pemisahan TAR menjadi komponen utama dan komponen hamburan, TMR juga dapat dipisahkan menjadi komponen utama dan komponen hamburan yang disebut sebagai rasio maksimum hamburan SMR yang didefinisikan dengan SMR ZAQ-HV sama dengan TMR ZAQ-HV SF AQ-HV per SF 0-HV min TMR Z0-HV. Ratio of axis and beam profiles. Perbandingan luar sumbu of axis ratio OAR. OAR atau perbandingan luar sumbu adalah perbandingan antara dosis pada titik tertentu di luar sumbu pusat berkas terhadap dosis pada sumbu pusat berkas pada kedalaman yang sama. OAR ini memungkinkan perhitungan distribusi dosis yang lebih akurat di seluruh medan radiasi. Pada prakteknya, data OAR diperoleh dari pengukuran profil berkas pada kedalaman yang ditentukan seperti kedalaman maksimum dan 10 cm, yang umum digunakan dalam evaluasi mesin dan perencanaan perawatan di berbagai departemen. Profil berkas sinar X megavolts memiliki 3 area utama. Yang pertama pusat center, yang kedua penumbra, dan yang ketiga umbra. Selanjutnya beam flatness. Beam flatness adalah parameter yang digunakan mengukur tingkat keseragaman dosis di area pusat medan radiasi. Nilai kerataan dihitung dengan membandingkan dosis maksimum Dmax dengan dosis minimum Dmin dalam 80% bagian tengah lebar berkas, menggunakan rumus yang memberikan persentase kerataan. Diberikan rumus F sama dengan 100 dikali Dmax min Dmin per Dmax plus Dmin. Standar linek umumnya mengharuskan kerataan berada di bawah 3% pada kedalaman 10 cm dengan jarak SSD 100 cm untuk ukuran medan terbesar biasanya 40 kali 40 cm persegi. Fenomena overflattening yang terlihat sebagai tonjolan atau horns pada profil dosis terjadi di dalam Zmax sering muncul karena energi bekas yang lebih rendah di luar sumbu pusat akibat desain filter perata yang dirancang untuk meratakan dosis pada kedalaman 10 cm. Selanjutnya beam simetri. Beam simetri ini menilai keseimbangan dosis di kedua sisi sumbu pusat berkas dan biasanya diukur pada kedalaman Zmax yang merupakan kedalaman paling sensitif untuk penilaian ini. Simetris medan dianggap baik jika perbedaan antara dua titik dosis yang sama-sama berjarak dari sumbu pusat kurang dari 2%. Rumus dari beam simetri yaitu S sama dengan 100 dikali area left min area right per area left plus area right.
Distribusi isodos dalam phantom air. Karakteristik fisik dari berkas radiasi biasanya diukur dalam phantom dengan kondisi standar sebagai berikut: kepadatan phantom homogen, permukaan phantom datar, dan radiasi tegak lurus pada phantom. Kurva isodos menggambarkan distribusi dosis yang sama pada titik-titik dengan kedalaman tertentu. Dalam pengaturan klinis, kurva-kurva ini biasanya ditampilkan dalam bentuk kontur dua dimensi yang menggambarkan distribusi dosis dalam volume tertentu pada jarak yang sama dari sumbu pusat berkas. Ada dua metode normalisasi nilai isodos yang bisa digunakan. Yang pertama ada SSD atau Source to Surface Distance. Nilai isodos dinormalkan hingga 100 di titik pusat pada sumbu pusat berkas. Pada pengaturan SAD atau Source to Axis Distance, nilai isodos dinormalkan hingga 100 di isocenter. Parameter yang mempengaruhi isodos distribusi dosis. Distribusi isodos dari sinar tunggal dipengaruhi oleh kualitas sinar, ukuran sumber, kolimasi berkas, ukuran lapangan radiasi, jarak SSD, dan jarak antar sumber dan kolimator. Distribusi isodos pada pasien dapat ditentukan dengan dua pendekatan. Yang pertama, algoritma berbasis koreksi atau correction-based algoritma. Yang kedua, algoritma berbasis model. Untuk mengatasi hal ini ada dua pendekatan. Yang pertama, koreksi melalui perhitungan dengan berbagai metode. Yang kedua, penggunaan peralatan tambahan seperti wedge, bahan bolus, atau kompensator. 3 metode koreksi umum untuk sudut miring hingga 45 derajat pada sinar X megavoltage dan hingga 30 derajat pada sinar X orthovoltage meliputi the effective SSD method, yang kedua the CAR or TMR method, dan yang ketiga the isodos shift method. SSD efektif atau effective source to surface distance. Pada metode ini, nilai dosis pada kedalaman tertentu dikoreksi dengan faktor jarak kuadrat terbalik untuk memperhitungkan ketebalan jaringan yang hilang atau kelebihan jaringan di atas pengukuran. Yang kedua, rasio jaringan udara atau rasio jaringan maksimum. Pada metode ini, dosis pada kedalaman tertentu dikoreksi dengan menggunakan rasio jaringan udara atau jaringan maksimum pada jarak tertentu dari sumber. Yang ketiga, metode pergeseran isodos atau isodos shift method. Dalam metode ini, dosis pada titik tertentu digeser pada garis vertikal dengan nilai H kali K, di mana H adalah ketebalan jaringan yang hilang atau kelebihan, dan K adalah faktor yang bergantung pada energi sinar. Kompensasi jaringan yang hilang. Yang pertama, filter wedge. Filter wedge dapat digunakan untuk meratakan permukaan isodos untuk berkas foton yang menyerang permukaan pasien yang relatif datar dengan sudut sinar yang mirip. Ada dua jenis filter wedge, yaitu yang pertama wedge fisik dan yang kedua wedge dinamis. Selanjutnya bolus. Bolus adalah bahan mirip jaringan yang ditempatkan langsung pada permukaan kulit untuk meratakan kontur pasien yang tidak rata sehingga memberikan permukaan datar untuk sinar yang normal. Selanjutnya kompensator digunakan untuk menghasilkan efek yang mirip dengan bolus namun tetap menjaga perlindungan kulit dari radiasi foton megavolt. Koreksi untuk homogenitas jaringan. Pengaruh inhomogenitas terhadap distribusi dosis radiasi bergantung pada beberapa faktor, jumlah, kepadatan, nomor atom, inhomogenitas, serta kualitas berkas foton. Pengaruh ini dapat dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama, peningkatan atau penurunan atenuasi berkas primer yang mempengaruhi distribusi radiasi hamburan. Yang kedua, peningkatan atau penurunan fluks elektron sekunder. 3 wilayah utama yang diperhitungkan dalam konteks inhomogenitas adalah yang pertama, wilayah 1 di depan inhomogenitas, yang kedua, wilayah yang di dalam inhomogenitas, dan yang ketiga, wilayah yang ada di luar inhomogenitas. 4 metode empiris untuk memperkirakan dosis di phantom air. Yang pertama ada metode TIR atau tissue air ratio, yang kedua metode TIR hukum pangkat, yang ketiga metode CAR ekuivalen, yang keempat metode pergeseran isodosis.
Algoritma berbasis model untuk menghitung distribusi dosis pada pasien dikelompokkan menjadi 3 kategori utama. Yang pertama, perhitungan analitik sederhana. Yang kedua, metode konvolusi superposisi. Yang ketiga, metode Monte Carlo. Integrasi segmen Clarkson digunakan untuk menentukan distribusi dosis dalam medan yang tidak teratur. Teknik ini membagi medan tidak teratur menjadi sektor-sektor lingkaran yang berasal dari titik asal berkas di phantom atau pasien, dengan asumsi bahwa setiap sektor memberikan kontribusi proporsional terhadap dosis total. Setiap jenis pengukuran memerlukan ruang ionisasi yang sesuai. Ruang ionisasi silindris besar 0,6 cm3 untuk mengukur dosis dan laju dosis pada titik referensi untuk berkas foton megavoltage dan elektron di atas 10 mega elektron volt. Yang kedua, ruang ionisasi kecil 0,1 cm3 untuk mengukur distribusi dosis relatif seperti PDD pada berkas foton dan elektron. Yang ketiga, ruang ionisasi plat paralel untuk mengukur dosis permukaan dan dalam daerah build-up. Pengiriman dosis dengan sinar eksternal tunggal. Output untuk mesin sinar X dan unit isotop biasanya diberikan dalam centigrade per menit pada Zmax dalam phantom, sedangkan output untuk Linex diberikan dalam centigrade per monitor unit pada Zmax dalam phantom. Ruang ionisasi transmisi dalam Linex biasanya disesuaikan sedemikian rupa sehingga keluaran berkas sesuai dengan 1 centigrade per mu. Di sini terdapat contoh perhitungan dosis. Waktu koreksi Rana didefinisikan sebagai waktu yang harus ditambahkan atau dikurangi dari waktu perawatan yang dihitung TC untuk memberikan dosis yang ditentukan secara akurat kepada pasien. Untuk mesin terapi tertentu, waktu koreksi Rana biasanya ditentukan dengan mengukur dua dosis D1 dan DN pada titik tertentu P, misalnya pada Zmax dalam phantom. Sekian yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.